Di bawah cahaya remang lampu jalanan Cikadut, aku berdiri di depan gerobak bakso yang hangus terbakar, menyaksikan sisa-sisa harapan yang mulai pudar. Bisakah seorang ibu pedagang biasa seperti aku melawan intimidasi dan kebiadaban sebuah ormas yang mengancam hidup kami, ataukah aku harus rela menyerah demi keselamatan keluargaku? Namaku Sri. Sejak aku mengenal rasa pahit dan manisnya hidup, aku tahu satu hal. Tidak ada yang bisa kuandalkan selain kedua tanganku. Setiap pagi, sebelum matahari sempat mengintip dari balik gunung, aku sudah terjaga. Dapur rumah sempitku mulai berasap. Kuletakkan wajan besar di atas tungku, menyalakan api dengan sabut kelapa, lalu mulai meracik bumbu. Bakso buatanku harus enak. Bukan hanya karena aku menjualnya, tapi karena itu harga diriku. Satu demi satu, daging sapi aku giling, dicampur bawang putih, garam, sedikit es batu. Aku uleni dengan penuh perasaan. Bukan sekadar adonan, tapi harapan. Semangkuk demi semangkuk yang akan kubawa keliling kampung, dengan gerobakku, satu-satunya harta yang kuturunkan dari suamiku, almarhum Pak Darto. "Mak, jangan lupa makan," suara anak bungsuku Nisa, mengingatkanku pagi itu. Aku tersenyum lelah. "Iya, nak. Nanti mak makan di jalan. Masih banyak yang harus disiapkan." Seperti biasa, aku mendorong gerobakku dari rumah. Rodanya berdecit pelan melewati jalan kecil yang menurun, dan aroma kuah kaldu hangat mengepul di udara pagi yang masih berkabut. Anak-anak berlarian menyambutku, memanggil namaku, menyebut bakso seperti menyebut harta karun. "Ibu Sri, baksonya 2 ya? Pakai sambal banyak?" Aku tertawa. "Sambal banyak, nanti kamu sakit perut, Den." Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, adalah perjuangan yang terasa rutin. Tapi aku tak pernah bosan. Setiap sen yang masuk, tiap senyum pelanggan, adalah energi buatku. Tapi semua itu berakhir sore itu. Langit belum benar-benar gelap saat aku pulang. Peluh membasahi kerudungku. Kantong uang di pinggang terasa lebih ringan dari biasanya. Hari ini memang sepi. Aku baru saja melewati tikungan terakhir menuju rumah ketika dari kejauhan aku melihat asap hitam mengepul dari arah gangku. Langkahku terhenti, aku panik, aku lari. Kudorong gerobak sekuat tenaga tanpa peduli roda yang terseret dan melambat di jalanan berbatu. Suara teriakan terdengar dari para tetangga. "Bu Sri, cepat." Aku tiba dan hancur. Gerobakku terbakar. Api menari-nari di antara roda yang sudah separuh meleleh, kaca penutup pecah berserakan, dan papan kayu terbakar habis. Bau gosong menusuk hidung. Bau perjuangan yang hangus, aku memekik. Ya Allah, tanganku gemetar. Kakiku lemas. Air mata menetes tak tertahankan. Aku berlari mendekat, tapi ditahan tetangga. "Jangan, Bu Sri. Bahaya." Tapi bagaimana aku bisa tinggal diam saat mata pencaharianku dibakar hidup-hidup? Tiba-tiba, mataku menangkap secarik kertas yang dilempar angin ke arahku. Aku raih, walau hampir tak bisa melihat karena air mata yang membanjir. Di atas kertas itu, tertulis dengan spidol hitam. "Sudah kami bilang, jangan jualan di wilayah kami. Ini baru peringatan." Grib. Tangan kiriku mencengkeram kertas itu kuat-kuat. Nafasku sesak. Dadaku panas. Grib, ormas yang katanya menjaga ketertiban, tapi di Cikadut, mereka bukan penjaga. Mereka pemalak. Mereka perampas. Beberapa ibu mulai berdatangan. Ada Bu Aisyah, Bu Eti, bahkan Pak Erawa datang, sambil menenangkan warga yang mulai ramai. Aku duduk di trotoar, gemetar, keringat dingin menetes. "Astagfirullah, Bu Sri. Tega banget mereka," bisik Bu Aisyah, matanya merah. Aku tak menjawab, hanya menatap abu hitam yang tersisa dari gerobakku, dari mimpiku, dari makan malam anak-anakku nanti. Malam itu, rumahku sunyi. Nisa duduk di pojok, menatapku dengan mata sedih. Kakaknya Reza mencoba menghiburnya dengan menghidupkan radio kecil, tapi tak ada lagu yang bisa menenangkan suasana. Aku duduk di dapur, memandangi panci kosong. "Mak, besok kita jualan apa?" Aku menoleh. Bibirku terbuka tapi tak ada suara.
hanya isakan. Nisa memelukku erat. Nanti Mak bisa buat gerobak baru ya. Kita tabung uangnya. Nisa juga bisa bantu jualan. Aku mengelus rambutnya. Anak sekecil itu tak pantas mengkhawatirkan hal-hal begini. Namun satu hal yang aku tahu. Aku tidak akan diam. Keesokan paginya, aku berdiri di depan bekas gerobakku, yang sekarang cuma rangka hitam. Di hadapanku, puluhan warga berdiri. Beberapa membawa sapu, ember, dan alat pembersih. Bu Eti berkata, "Kami bantu bersihin, Bu. Jangan patah semangat ya." Aku mengangguk. Mataku sembab, tapi sorotnya berubah. Gerobakku mungkin sudah jadi arang, tapi semangatku belum padam, tidak akan pernah padam. Pagi itu, suara ayam jantan terdengar jauh. Seperti enggan menyapa kami yang sedang dilanda murung. Matahari muncul malu-malu di balik awan, seperti ikut berkabung atas nasib gerobakku yang tinggal arang. Aku duduk di kursi kayu reyot di pojok dapur, memandangi satu-satunya panci besar yang tak sempat terbawa dalam kobaran api. Di dalamnya, masih tersisa sedikit kuah kaldu kemarin. Aroma dagingnya sudah hambar, tapi aku diam saja. Rasanya, belum ada energi untuk bergerak. Tanganku terlipat di pangkuan, hatiku masih sesak. Kehilangan bukan perkara ringan, terutama jika yang hilang adalah satu-satunya mata pencaharian keluarga. "Mak, makan dulu ya." Suara Nisa pelan, tangannya menyodorkan semangkuk nasi dan telur ceplok. Aku menoleh, tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Iya nak, Mak makan." Tapi kenyataannya, nasi itu cuma lewat di tenggorokan. Rasanya tawar, bukan karena kurang garam, tapi karena pikiranku tidak bisa diam. Setiap kali menutup mata, yang kulihat hanya lidah-lidah api melahap kayu gerobak. Dan surat ancaman itu. Tulisan tangannya masih terekam jelas di kepala. Grip. Nama itu bukan hal asing. Mereka sudah lama, seperti bayangan gelap di lingkungan ini. Awalnya mereka cuma minta iuran, alasan mereka, untuk keamanan. Tapi semua warga tahu, itu hanya premanisme yang dibungkus baju ormas. Aku sudah berkali-kali menolak ikut menyetor. Bagiku, hasil jualanku adalah untuk makan anak-anakku, bukan untuk mengisi kantong orang-orang yang mengandalkan kekerasan. Dan sekarang, ini balasannya. Pagi menjelang siang, Bu Aisyah datang ke rumah, membawa bungkusan nasi uduk dan secangkir teh manis. "Maaf ya Bu Sri, cuman bisa bawa ini. Tapi saya titip semangat juga. Aku terharu. Kutatap wajahnya yang begitu tulus. Terima kasih Bu, nggak usah repot-repot. Repot itu kalau kita diam. Kita ini sesama pedagang. Hari ini Ibu, besok bisa saya. Kita harus mulai berani, Bu Sri." Mereka makin semena-mena karena kita semua diam. Aku mengangguk, pelan. Tapi jauh di dalam dada, ada bara kecil yang mulai menyala. Kata-kata Bu Aisyah menampar pelan. Benar, kalau bukan aku yang bersuara, siapa lagi? Kami bicara lama, tentang nasib pedagang kecil, tentang grip, tentang ketidakadilan yang makin hari makin mencekik. Tak lama, datang lagi dua ibu, Bu Lilis dan Bu Ratna. Lalu bertambah lagi, hingga dapur sempitku penuh dengan suara-suara yang mulai sepakat dalam satu hal, kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Malam harinya, setelah anak-anak tidur, aku menyalakan lampu kecil. Kutulis daftar apa saja yang mungkin kubutuhkan untuk membangun kembali gerobakku. Kayu, roda, kaca, kompor, panci tambahan. Total harganya, bahkan dengan taksiran murah, tetap di luar jangkauan. Tabungan di kaleng roti tua di bawah ranjangku cuma cukup buat belanja seminggu. Aku gelisah, tapi kemudian ku dengar suara ketukan pelan di pintu. Saat ku buka, berdiri di sana Reza, anak sulungku, dengan mata berkaca-kaca. Di tangannya ada amplop berisi uang. "Mak, ini hasil kerja serabutan Reza minggu ini, buat bantu beli bahan gerobak." Aku memeluknya erat. "Nak, ini uang kamu. Simpan buat sekolah." Reza bisa nyari lagi, Mak. Tapi bakso, Mak, itu hidup kita. Aku terdiam. Anak ini terlalu cepat dewasa, tapi hatinya membuatku kuat. Keesokan harinya,
Aku pergi ke bengkel kayu di ujung pasar, meminta tukang kayu membuatkan kerangka gerobak meski dengan bahan seadanya. Saat tahu aku adalah Busri yang gerobaknya dibakar, si tukang itu malah menolak dibayar penuh. Saya juga muak sama Grip. Ambil aja sisa kayu ini. Buat ibu, gratis, katanya, sambil menyeka keringat dari dahi. Hari itu, aku pulang membawa kerangka gerobak yang belum sempurna, tapi cukup untuk membuatku kembali bermimpi. Dan di halaman rumah, anak-anak tetangga mulai berdatangan. Membantu, mengecat, memaku, memoles. Warna merah dan kuning kembali menghiasi sisi-sisi gerobak itu. Di bagian depan, Nisa menulis dengan cat putih. Bakso Ibu Sri, tak pernah padam, namun tak semua orang senang dengan semangat yang bangkit ini. 3 hari setelah gerobakku mulai dibangun kembali, ada seseorang menyelinap dan melempar batu ke jendela rumahku. Pecah. Di batunya, lagi-lagi ada kertas. Kamu keras kepala, Bu Sri. Jangan salahkan kami kalau nanti lebih dari gerobak yang terbakar. Aku tak menangis kali ini. Kertas itu kuhancurkan dengan tangan. Kugenggam erat. Lalu, kubakar di tungku tempat aku biasa merebus bakso. Api kecil itu menelan ancaman mereka dan menggantikannya dengan keberanian. Hari Minggu kami, para ibu dan pedagang kecil, berkumpul di balai warga. Aku berdiri di depan mereka dengan suara sedikit gemetar tapi penuh tekad. Kita ini ibu-ibu. Kita nggak punya senjata, nggak punya kekuasaan. Tapi kita punya mulut untuk bicara, kaki untuk berdiri, dan hati untuk tidak takut. Mereka bisa bakar gerobak, tapi mereka nggak bisa bakar harga diri kita. Seseorang mulai bertepuk tangan. Lalu yang lain ikut, dan tak lama kemudian, ruangan kecil itu dipenuhi tepuk tangan dan sorakan. Aku tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Tapi satu hal pasti, harapan tidak pernah benar-benar habis, asal kita mau saling menguatkan. Sejak kejadian gerobakku dibakar, suasana kampung di Cikadut berubah. Tidak lagi hening seperti dulu. Suara-suara perempuan bergema di lorong-lorong sempit. Bukan hanya suara bisik ketakutan, tapi juga suara keberanian yang perlahan bangkit. Aku melihat wajah-wajah yang dulu tampak pasrah, kini mulai menampakkan garis-garis keteguhan. Hari itu, aku mengundang beberapa ibu pedagang keliling ke rumahku. Mereka yang telah lama kurasa ikut menanggung beban penindasan, meskipun jarang bersuara. Wajah mereka tidak mudah menebak, ada luka yang dalam, ada kelelahan, tapi juga harapan yang mulai tumbuh. Mak, aku takut, kata Bu Lilis, suara gemetar sambil memegang erat tanganku. Kalau mereka tahu kita mulai bergerak, bisa jadi kita semua yang jadi korban. Aku mengangguk, mengerti ketakutannya. Iya, Bu, aku juga takut. Tapi kalau kita diam, kita mati perlahan. Kita harus berani. Waktu itu aku ingat pesan Pak Darto dulu. Kita bukan cuma harus kuat, Sri, kita harus bersama. Lalu aku memandang ke sekeliling. Ada Bu Eti yang biasanya pendiam, tapi kali ini matanya menyala penuh semangat. Kalau bukan kita yang berdiri, siapa lagi? Anak-anak kita butuh masa depan yang lebih baik. Perlahan, satu persatu mulai bicara. Mereka bercerita tentang tekanan yang mereka alami, tentang anak-anak yang harus tidur dengan perut lapar saat mereka tidak bisa jualan, tentang suami-suami yang bekerja serabutan tapi tetap sulit mencukupi kebutuhan. Aku mendengarkan dengan seksama. Terkadang aku menatap tangan yang menggenggam erat, sesekali menatap keluar jendela seolah mencari jawaban dari langit. Aku punya ide. Aku akhirnya berkata, kita buat kelompok. Bukan cuma untuk saling menguatkan, tapi untuk berjuang bersama. Kita bisa kumpulkan cerita, buat catatan, dan rencanakan langkah kita. Tapi kita lakukan dengan cara damai. Kita buktikan, ibu-ibu itu bisa jadi kekuatan. Mereka terdiam, tapi kemudian setuju dengan kepala yang mengangguk pelan. Malamnya, aku tak bisa tidur. Bayangan kobaran api masih menghantui, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa ringan di dada, seperti beban yang mulai terbagi. Keesokan harinya, kami mulai mengatur pertemuan rutin di balai warga. Pertemuan pertama itu dihadiri lebih dari 20 ibu pedagang dari berbagai sudut kampung. Suasana yang semula tegang berubah menjadi hangat. Ada kopi, kue basah yang dibawa Bu Ratna,
dan tawa yang jarang kudengar selama ini. Kami membentuk kelompok kecil, membagi tugas. Ada yang bertugas mengumpulkan data tentang intimidasi, ada yang membuat daftar nama korban, ada yang menyiapkan tuntutan tertulis untuk pemerintah desa. Aku merasa bangga sekaligus terharu. Dari bibir mereka yang dulu tertutup, kini mengalir kata-kata penuh keberanian. Kita harus bicara pada yang berwenang, kata Bu Aisyah. Kalau kita diam, mereka akan terus mengusik kita. Aku mengangguk. Benar, Bu. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai jadi alasan untuk mereka melakukan hal lebih buruk. Setiap ibu membawa kisahnya sendiri. Tentang malam-malam ketakutan, tentang anak-anak yang menahan lapar, tentang suami yang merasa malu karena harus meminta belas kasihan. Namun di tengah duka itu, aku lihat sinar kekuatan. Di sebuah sore, ketika matahari mulai turun, aku dan beberapa ibu mendatangi kantor desa. Kami membawa surat permohonan audiensi. Wajah kami tegas, meskipun jantung kami berdebar kencang. Pak Lurah menyambut kami dengan tatapan dingin. Kalian ini hanya membuat keributan, katanya. Ormas itu ada untuk ketertiban. Jangan salah paham. Aku membalas dengan tenang. Pak Lurah, ketertiban itu harus untuk semua warga, bukan cuma mereka yang punya kekuatan. Kami butuh perlindungan, bukan tekanan. Pak Lurah diam sejenak, lalu berkata, saya akan coba bantu, tapi jangan bikin masalah. Kalimat itu bukan janji, tapi kami tahu, ini langkah awal yang harus kami ambil. Setiap hari aku pulang dengan kepala penuh rencana. Aku mulai belajar membuat tulisan tuntutan, mempersiapkan proposal bantuan, bahkan belajar sedikit demi sedikit menggunakan ponsel untuk mengabadikan bukti. Kadang aku merasa kelelahan, tapi saat aku lihat anak-anakku tertidur dengan wajah tenang, aku ingat, aku harus kuat. Suatu sore, Bu Eti datang menghampiri rumah. Mak, aku bawa kabar baik. Ada LSM yang mau bantu kita. Hatiku melonjak. Serius, Bu? Apa yang mereka bilang? Mereka bilang, kita harus buat laporan resmi. Mereka akan dampingi kita. Tapi kita harus siap. Aku menarik napas panjang. Terima kasih, Bu. Ini berita yang kita butuhkan. Namun, di balik semua itu, ancaman tetap ada. Suatu malam, saat aku pulang dari pertemuan, aku mendengar suara langkah berat di belakang. Aku mempercepat langkah, tapi tiba-tiba seseorang mencengkeram bahuku. Jantungku berdegup kencang. Aku berbalik, melihat wajah yang kukenal tapi membuatku takut. Seorang anggota GERIB. Jangan main-main, Bu Sri, suaranya berat. Kalau kau terus seperti ini, akan ada harga yang harus kau bayar. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap matanya, dengan keberanian yang kupaksakan. Dia melepas genggamannya dan pergi begitu saja. Tapi ancaman itu jelas. Kami bukan lagi hanya ibu-ibu yang menjajakan bakso, kami adalah ancaman bagi mereka. Malam itu, aku duduk sendiri di depan rumah. Angin dingin meniup rambutku. Aku merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketakutan. Ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Perlawanan. Aku tahu kami akan menghadapi banyak hal, tapi aku yakin, dengan bersatu, kami bisa melewati semua. Karena di dalam hati kami, ada satu kata yang tak akan pernah padam. Harapan. Langit sore itu tampak muram. Awan kelabu menggantung berat di atas kampung Cikadut. Suara langkah kaki bergema di lorong-lorong kecil yang biasanya sunyi. Aku, Ibu Sri, melangkah pelan sambil menuntun gerobak kecil berisi secangkir teh hangat dan beberapa lembar kertas berisi tuntutan yang baru kami susun bersama ibu-ibu pedagang. Malam ini kami akan mengadakan pertemuan lanjutan di balai warga. Suara-suara kami bukan lagi sekadar bisikan takut, melainkan seruan yang ingin didengar. Meski hati berdebar, aku tahu aku tidak bisa mundur. Perjalanan menuju balai terasa berat. Aku melewati rumah-rumah yang sebagian mulai tutup rapat. Beberapa tetangga menatapku dengan campuran rasa hormat dan was-was. Mereka tahu apa yang kami lakukan berisiko. Tapi mereka juga tahu, kalau bukan kami, siapa lagi?
Sesampainya di balai, beberapa ibu sudah berkumpul. Ada Bu Lilis yang membawa kotak obat-obatan, Bu Ratna dengan catatan hasil wawancara dengan beberapa korban intimidasi, dan Bu Eti yang selalu ceria meski wajahnya lelah. Aku mulai membacakan surat yang akan kami serahkan ke pihak desa dan aparat keamanan. Suaraku bergetar, tapi tetap tegas. Kami, para ibu pedagang dan warga, menuntut agar keamanan dan hak kami sebagai warga terpenuhi. Kami menolak segala bentuk intimidasi dan kekerasan yang mengancam kehidupan kami sehari-hari. Setelah selesai, satu persatu mereka mengangguk dan tepuk tangan pelan menggema. Di antara kami tumbuh keberanian yang semakin nyata. Namun, perjuangan ini bukan tanpa rintangan. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang. Gerobak milik Bu Aisyah ditemukan dalam kondisi rusak parah, rantai roda terputus dan stang bengkok. Kertas ancaman juga terselip di antara barang-barangnya. Kami tidak akan diam, kata Bu Aisyah dengan mata berkaca-kaca saat kami berkumpul membahas kejadian itu. Mereka ingin kami takut, tapi kami hanya makin kuat. Kata-katanya membakar semangat kami. Tapi di balik itu, aku melihat ketegangan di mata mereka. Ini bukan soal bakso lagi. Ini soal keberanian mempertahankan hidup dan martabat. Suatu sore, saat aku berjalan pulang melewati lorong kecil yang gelap, aku melihat sekelompok anak muda berkumpul. Mereka adalah anggota GRIP yang selama ini membuat hidup kami mencekam. Tiba-tiba, seseorang yang kukenal dari masa kecil muncul di antara mereka. Matanya dingin, penuh tekad yang berbeda dari yang kuingat. Dia adalah Pak Edi, teman sepermainanku dulu, yang kini menjadi salah satu anggota ormas itu. Hatinya terkunci dalam konflik yang dalam. Tatapan kami bertemu sejenak, lalu ia mengalihkan pandangan dan berlalu bersama teman-temannya. Aku tahu, pertemuan itu bukan kebetulan. Di dalam hatiku ada pertanyaan yang mengganjal. Apa yang membuat Pak Edi memilih jalan itu? Apakah ada alasan di balik pilihannya yang selama ini tak kuerti? Namun, yang jelas, aku harus terus maju. Karena perjuangan ini bukan hanya untukku, tapi untuk seluruh ibu dan anak-anak di kampung ini. Malam itu, di rumah, aku duduk menatap langit gelap. Suara-suara lorong kecil yang dulu penuh dengan tawa kini berubah menjadi suara perlawanan yang mulai menyebar. Aku mengusap wajah lelahku, lalu menulis di buku catatanku. Kami adalah suara dari lorong kecil yang tak akan pernah dibungkam. Sejak malam itu, setelah aku bertemu dengan Pak Edi di lorong gelap, segala sesuatu terasa berubah. Ada beban baru yang harus kupikul, bukan hanya perjuangan melawan intimidasi, tapi juga perasaan rindu akan persahabatan yang dulu pernah kami rajut, namun waktu tidak memberi ruang untuk larut dalam kenangan. Ancaman semakin nyata. Setiap hari aku mendengar kabar yang membuat darahku mendidih, sekaligus membuat hatiku bergetar. Ada pedagang yang dipukul, ada gerobak yang dirusak, ada ibu-ibu yang menangis di depan rumah karena ketakutan. Tapi, di tengah gelap itu, muncul sinar kecil yang tak terduga. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan dagangan di pinggir jalan, datang seorang pria berpakaian rapi. Wajahnya bersih dan penuh ketegasan. Ia memperkenalkan diri sebagai Bapak Yusuf, dari sebuah organisasi bantuan kemanusiaan di kota. Kami mendengar tentang perjuangan ibu-ibu di Cikadut. Kami ingin membantu, katanya dengan suara tenang namun yakin. Aku menatapnya dengan mata terbuka lebar, ragu sekaligus berharap. Bagaimana caranya, Pak? Dia menjelaskan bahwa mereka bisa memberikan pendampingan hukum, bantuan dana kecil, bahkan pelatihan untuk memperkuat usaha kami. Aku merasakan sebuah harapan yang lama hilang, mulai tumbuh kembali. Malam itu, aku mengumpulkan ibu-ibu untuk berbagi kabar ini. Wajah mereka yang sebelumnya lelah, kini berubah penuh antusiasme. Kita harus manfaatkan kesempatan ini, kataku dengan suara yang lebih tegas. Ini mungkin titik balik kita. Kami mulai merencanakan langkah-langkah konkret. Membuat laporan, resmi, mendokumentasikan segala bentuk intimidasi, dan menyusun strategi agar suara kami semakin didengar. Namun, tidak semua berjalan mulus. Jerib tidak tinggal diam.
Mereka mulai menggencarkan tekanan. Suatu malam, ketika aku pulang sendirian, suara langkah berat mengikuti dari belakang. Jantungku berdegup kencang, tapi aku terus berjalan tanpa berbalik. Kita harus berhati-hati, bisikku dalam hati. Ini bukan hanya tentang gerobak atau bakso, ini tentang harga diri kita. Di titik ini, aku mulai memahami arti sesungguhnya dari perjuangan. Bukan hanya melawan ketidakadilan, tapi juga menjaga ikatan yang membuat kami tetap kuat. Suatu hari, Bu Lilis datang dengan berita yang menggembirakan. Pak Edi, teman lama Maksri, ternyata mulai mempertanyakan jalan yang dia pilih. Ada celah kecil harapan untuknya. Aku terdiam. Di balik kerasnya dunia ini, masih ada ruang untuk perubahan. Dalam keheningan malam, aku menulis di buku catatanku. Titik balik bukan hanya tentang kemenangan. Kadang, itu tentang menemukan jalan kembali, walau hanya setapak kecil. Hari-hari terakhir ini terasa seperti berjalan di atas tali yang tipis, berayun antara keberanian dan ketakutan. Aku, Ibu Sri, berdiri di tengah pertarungan yang tak hanya menguji kekuatan fisik, tapi juga keteguhan hati dan pikiran. Pak Edi, namanya bukan sekadar sebutan masa lalu, tapi bayangan yang selalu hadir di setiap langkahku. Pertemuan kami beberapa waktu lalu membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh, dan juga membuka pintu dilema yang berat. Dia dulu sahabat kecilku. Kami bermain bersama di bawah rindangnya pohon mangga, berbagi rahasia dan mimpi. Namun kini, dia berdiri di sisi lain, sebagai anggota GRIB yang memimpin intimidasi terhadap kami. Aku tahu, bukan tanpa alasan dia memilih jalan itu. Tapi aku juga tahu, jalan itu melukai banyak orang, termasuk aku dan ibu-ibu di sini. Pertemuan rutin kami di balai warga berubah menjadi medan perdebatan panas malam itu. Beberapa ibu mulai ragu, ada yang ingin menyerah, ada yang mendesak untuk melawan dengan lebih keras. Kita harus hentikan ini sebelum semakin parah, kata Bu Lilis dengan suara bergetar. Kalau mereka semakin ganas, siapa yang akan melindungi kita? Aku mengangkat tangan, berusaha menenangkan. Kita tidak bisa mundur sekarang, tapi kita juga harus pikirkan cara yang tepat. Tiba-tiba, pintu balai terbuka dan seorang pria berdiri di sana, Pak Edi. Suasana langsung berubah. Ibu-ibu terdiam, beberapa menatap dengan waspada, ada pula yang menunduk takut. Aku menghela napas dalam, lalu berdiri menghampirinya. Edi, kenapa kau di sini? Dia menatapku dengan mata penuh keraguan. Aku datang untuk bicara, Sri. Ada hal yang harus kau tahu. Pak Edi menceritakan kisahnya tentang tekanan yang memaksanya bergabung dengan GRIB. Tentang janji-janji yang dipatahkan, tentang keluarganya yang terancam jika dia tidak patuh. Namun yang paling mengejutkan adalah keraguannya sendiri. Aku tidak mau terus jadi bagian dari kekerasan ini, katanya lirih. Tapi aku takut, Sri. Aku takut kehilangan segalanya. Hatiku tercabik mendengar pengakuannya. Dilema itu juga merasuki jiwaku. Antara melawan dan mencoba menyelamatkan sahabat yang hilang. Malam itu, setelah pertemuan usai, aku duduk sendirian di teras rumah. Angin dingin menyentuh kulit, dan aku mencoba merangkai kata di kepala. Apakah aku harus terus berjuang melawan GRIB tanpa kompromi? Ataukah aku harus mencoba menggapai Pak Edi, membawa dia kembali ke jalan yang benar? Pertanyaan itu menghantui setiap detik. Tapi satu hal yang pasti, perjuangan ini bukan lagi sekadar soal bakso, atau sekadar bertahan hidup. Ini soal hati dan jiwa. Hari-hari berikutnya menjadi sangat berat. Aku mencoba menghubungi Pak Edi lagi, menyampaikan harapan dan rasa sakit yang kami alami. Beberapa kali kami bertemu diam-diam, berusaha mencari titik temu. Namun bukan hal mudah mengubah hati yang sudah terluka dan tertutup oleh ketakutan. Dalam catatan kecilku, kutulis, persimpangan ini adalah ujian terbesar. Tapi aku percaya, setiap hati bisa kembali pada cahaya. Langkah kakiku terasa berat saat menyusuri jalanan kampung yang mulai sepi. Pikiran tentang Pak Edi terus mengusik tidur dan hariku. Aku tahu,
Kisah kami bukan hanya soal pertarungan fisik, tapi luka-luka yang belum sembuh, yang tersembunyi di balik dinding-dinding hati. Suatu sore, aku menerima kabar dari Bu Eti bahwa Pak Edi ingin bertemu lagi. Kali ini di sebuah warung kecil yang sering kami kunjungi semasa muda. Tempat yang penuh kenangan. Dengan perasaan campur aduk, aku melangkah ke sana. Di meja pojok, sosoknya sudah menunggu. Wajahnya kelam tapi ada harapan yang samar. Pak Edi membuka pembicaraan dengan suara berat. Aku ingin cerita, Sri, tentang mengapa aku akhirnya bergabung dengan GRIP. Aku mengangguk, memberi ruang baginya untuk berbicara. Dia bercerita tentang keluarganya yang dulu hidup sederhana tapi bahagia, hingga suatu ketika bencana ekonomi melanda. Ayahnya kehilangan pekerjaan, ibunya sakit, dan dia harus turun tangan, membantu menghidupi keluarga. Di tengah kesulitan itu, GRIP datang menawarkan perlindungan dan janji kesempatan. Pak Edi yang muda dan penuh semangat, melihat ini sebagai jalan keluar. Tapi aku salah, Sri, katanya menunduk. Mereka bukan sahabat. Mereka menindas, bukan melindungi. Aku mendengarkan dengan hati yang hancur. Luka itu bukan hanya milikku, tapi juga miliknya. Kami berdua terjebak dalam kenyataan yang sama, tapi di sisi berbeda. Aku tidak tahu bagaimana keluar dari sini, katanya lirih. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Kami berbicara hingga malam larut. Tentang harapan dan ketakutan. Tentang bagaimana kami bisa berjuang bersama, bukan saling melukai. Aku tahu, jalan ini akan penuh rintangan. Tapi ada secercah harapan yang mulai menyala. Keesokan harinya, aku mengajak beberapa ibu untuk berdiskusi tentang bagaimana kami bisa membantu Pak Edi keluar dari tekanan ormas itu, sekaligus memperkuat solidaritas kami. Kami mulai merancang rencana, perlindungan, dukungan, dan kampanye untuk melawan intimidasi. Namun, jejak luka masa lalu itu tetap membekas. Setiap kali aku melihat Pak Edi, aku melihat bayangan masa kecil kami yang ceria, sekaligus penderitaan yang kami alami sekarang. Tapi, aku yakin dari luka itu bisa tumbuh kekuatan baru. Aku menutup hari dengan menulis. Jejak luka adalah bagian dari perjalanan, tapi bukan akhir dari cerita. Bersama, kami bisa mengubah luka menjadi kekuatan. Langit malam Cikadut seakan ikut menahan napas saat aku melangkah menuju balai warga. Suasana di kampung semakin tegang setelah beberapa insiden kekerasan yang makin sering terjadi. Perasaan campur aduk mengalir dalam dadaku, antara harapan dan kecemasan, keberanian dan keraguan. Hari ini bukan hanya tentang kami sebagai ibu pedagang bakso yang berjuang mempertahankan hak hidup. Ini juga tentang Pak Edi, sahabat lama yang kini berdiri di persimpangan jalan. Pertemuan terakhir kami beberapa hari lalu meninggalkan beban yang begitu berat di pundakku. Aku tiba lebih awal, melihat ibu-ibu dan beberapa pemuda sudah berkumpul. Mata mereka menyiratkan kelelahan, tapi semangat belum padam. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gelombang emosi yang bergejolak. Tak lama kemudian, pintu balai terbuka, dan sosok Pak Edi muncul. Ia tampak berbeda, wajahnya tegas, namun ada kerutan kecemasan yang tak biasa. Ia tidak datang sendirian. Beberapa anggota GRIP yang kukenal ikut mengikutinya. Tapi kali ini, bukan dengan sikap kasar yang biasa aku lihat, ada sesuatu yang berbeda. Aku berjalan menghampirinya. Edi, suaraku lembut. Apa yang kalian rencanakan? Dia menatapku dengan mata yang penuh pergulatan. Sri, aku di sini bukan sebagai musuh. Aku ingin berdialog, mencari jalan damai. Suasana menjadi hening. Semua menunggu kelanjutan kata-katanya. Pak Edi membuka pembicaraan dengan jujur, mengungkapkan perasaan dan pikirannya selama ini. Dia mengakui bahwa tekanan dari ormas bukanlah pilihan hatinya, melainkan terpaksa karena kondisi keluarganya dan ancaman yang diterimanya. Selama ini, aku ikut melaksanakan perintah yang membuat banyak orang terluka, termasuk kalian, katanya dengan suara bergetar. Tapi aku ingin mengubah itu. Aku tidak bisa lagi melihat tetangga dan sahabat menjadi korban. Aku melihat ibu-ibu yang mulai mengangguk. Sedikit demi sedikit ketegangan mencair.
Percakapan itu berubah menjadi dialog yang dalam. Aku dan Pak Edi mulai membuka ruang untuk saling mendengarkan, memahami perjuangan masing-masing. Aku menceritakan bagaimana kami, para ibu, bertarung bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi untuk mempertahankan martabat dan keamanan keluarga, tentang ketakutan yang kami rasakan setiap kali keluar rumah, dan bagaimana gerobak bakso yang dibakar bukan hanya kehilangan materi, tapi juga simbol harapan kami. Pak Edi berbagi beban berat yang dipikulnya, betapa sulitnya keluar dari lingkaran, intimidasi, dan betapa ia berharap ada jalan untuk memperbaiki semuanya tanpa menimbulkan lebih banyak luka. Tiba-tiba, seorang ibu muda berdiri. Kalau memang kita bisa berdamai, bagaimana caranya kita memastikan tidak ada lagi kekerasan? Bagaimana kami bisa percaya? Suara itu menggema di seluruh ruangan. Aku tahu itu adalah suara ribuan hati yang belum pulih dari trauma. Pak Edi menjawab dengan tegas, "Aku siap membuktikan perubahan ini. Kami akan tarik anggota kami dari wilayah ini dan bekerja sama menjaga keamanan bersama warga." Aku melihat kilatan harapan di mata ibu-ibu, tapi juga keraguan yang wajar. Dialog itu berlangsung berjam-jam. Kami membuat rencana konkret, pembentukan kelompok keamanan warga, pelibatan aparat desa, dan pendampingan organisasi kemanusiaan yang sudah kami temui sebelumnya. Kami sepakat untuk membuat pertemuan rutin guna membangun kepercayaan dan mengatasi masalah bersama. Langkah besar ini adalah hasil dari luka dan perjuangan yang panjang. Setelah pertemuan usai, aku dan Pak Edi berjalan keluar balai. Angin malam membelai wajah kami, seolah membawa beban yang lama terpendam pergi perlahan. Aku berterima kasih, "Sri," katanya. "Kau memberikan aku harapan baru." Aku tersenyum. "Kita semua butuh harapan, Edi. Mari kita jaga ini bersama." Namun, tidak semua orang di ormas itu menyukai perubahan ini. Beberapa anggota keras kepala menentang ide berdamai dan mulai merencanakan tindakan balas dendam. Malamnya, aku menerima pesan ancaman yang membuat darahku membeku. Tapi kali ini aku tidak sendiri. Seluruh warga mulai bersatu, menjaga kampung dengan lebih ketat. Hari demi hari, Cikadut mulai berubah. Tak lagi terdengar suara intimidasi yang memekakkan telinga. Anak-anak bisa bermain di jalan, ibu-ibu kembali, berdagang dengan senyum yang mulai tumbuh lagi. Aku duduk di depan gerobak bakso yang baru, memandang langit pagi. Perjuangan kami masih panjang, tapi hari ini, kami menemukan titik temu. Aku menulis di buku catatanku. Dalam gelap yang paling pekat, cahaya bisa muncul dari tempat yang tak terduga. Titik temu bukan akhir, tapi awal dari sebuah perjalanan baru. Senja di Cikadut jatuh perlahan, menyelimuti kampung kami dengan cahaya temaram yang hangat sekaligus melankolis. Aku berdiri di depan gerobak bakso, aroma kaldu dan bumbu yang khas memenuhi udara. Namun, di balik kesibukan ini, hatiku bergelora dengan ketegangan yang sulit dijelaskan. Perubahan yang kami raih lewat titik temu dengan Pak Edi dan sebagian anggota GRIP bukan berarti segalanya selesai. Justru, bayang-bayang masa lalu dan dendam yang lama tersembunyi mulai menampakkan diri, mengancam damai yang baru kami rajut dengan susah payah. Hari itu, aku menerima kabar dari Bu Ratna, salah satu ibu pedagang yang paling gigih dalam perjuangan kami. Suaranya terdengar panik saat menelpon. "Mak Sri, kau harus datang ke rumah Pak Jaya sekarang juga. Ada yang terjadi." Tanpa pikir panjang, aku tinggalkan gerobak dan berlari menembus lorong-lorong kampung. Hati berdebar, bayangan terburuk terlintas di kepala. Sesampainya di rumah Pak Jaya, aku menemukan kerumunan warga yang sedang berkumpul. Wajah-wajah mereka penuh kecemasan. Di halaman rumah, terlihat seorang pria tergeletak, berdarah, dan tak berdaya. Ternyata, itu Pak Jaya, salah satu tetangga yang selama ini aktif mendukung perjuangan kami melawan intimidasi GRIP. Dia diserang oleh sekelompok orang tak dikenal, yang diduga adalah sisa-sisa kelompok GRIBE yang tidak setuju dengan perjanjian damai. Kejadian itu mengguncang seluruh kampung. Ketakutan lama muncul kembali, mengintimidasi kami yang baru mulai bernapas lega. Aku berdiri di tengah kerumunan, berusaha menguatkan mereka.
Kita tidak boleh membiarkan mereka memecah belah kita lagi. Kita sudah berjuang terlalu jauh untuk mundur sekarang. Namun, di dalam hati aku tahu, ancaman itu nyata dan semakin berbahaya. Malamnya aku mendapat kunjungan tak terduga. Seorang pria tua datang mengetuk pintu rumahku. Dia adalah Pak Hasan, mantan tetangga dan sesepuh kampung yang selama ini diam tapi penuh pengamatan. Dia mengajakku duduk dan mulai bercerita, membuka lembaran lama yang selama ini tersembunyi. Tahukah kau, Sri, dulu ada konflik yang jauh lebih besar di kampung ini, katanya dengan suara berat. Konflik itu melibatkan keluarga kita dan beberapa orang yang sekarang tergabung dalam GRIB. Aku terdiam, mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian. Pak Hasan menceritakan kisah lama tentang permusuhan yang terjadi puluhan tahun lalu. Tentang persaingan bisnis kecil yang berubah menjadi dendam turun-temurun, hingga menyulut kekerasan yang tak berkesudahan. Pak Edi dan kau, Sri, kalian adalah bagian dari sejarah itu, meskipun kalian tak menyadarinya, katanya. Bayang-bayang masa lalu itu masih membayangi langkah kalian. Mendengar ini, aku merasa seperti ditarik ke dalam pusaran emosi yang kompleks. Aku sadar, perjuangan kami bukan hanya soal sekarang, tapi juga harus berani menghadapi akar masalah yang telah lama tertanam. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menemui Pak Edi. Aku tahu, kami harus bicara lebih jujur dan terbuka tentang masa lalu yang membebani kami berdua. Kami bertemu di bawah pohon mangga tempat kami dulu bermain, yang kini mulai rapuh dan berumur. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma daun yang gugur. Edi, kataku dengan suara pelan, ada sesuatu yang harus kita hadapi bersama. Masa lalu yang selama ini tersembunyi. Dia menatapku dengan mata yang berat, tapi ada tekad yang membara. Kita tidak bisa lari lagi, Sri. Ini saatnya kita bersihkan semuanya, jawabnya. Percakapan itu membuka pintu ke dalam luka yang dalam. Kami berbagi rasa sakit dan pengkhianatan, harapan yang pernah pupus, serta keinginan untuk memperbaiki di masa depan. Pengungkapan ini juga membuka risiko besar. Ada pihak-pihak yang tidak ingin rahasia itu terbongkar dan damai terganggu. Dalam beberapa hari berikutnya, ketegangan semakin meningkat. Aku mendapat ancaman lebih serius, bahkan ada yang mencoba membakar gerobak bakso kami lagi. Tapi kini aku tidak sendiri. Warga kampung, termasuk para ibu, pemuda, dan bahkan beberapa anggota GRIB yang mulai berubah, berdiri di belakangku. Kami mengatur ronda malam, memperkuat solidaritas. Perjuangan ini telah menjadi perjuangan seluruh kampung. Suatu malam, aku bermimpi tentang masa kecil kami. Aku dan Pak Edi bermain di bawah pohon mangga, tertawa tanpa beban. Mimpi itu terasa seperti peringatan sekaligus janji. Aku bangun dengan tekad bulat. Hari berikutnya, aku mengadakan pertemuan besar di balai warga. Aku mengajak semua pihak, termasuk mereka yang selama ini menjadi musuh, untuk duduk bersama. Dengan suara yang penuh keyakinan, aku berkata, ini saatnya kita hancurkan bayang-bayang masa lalu. Kita buat kampung ini jadi tempat yang damai, di mana anak-anak kita bisa bermain tanpa rasa takut. Aku melihat mata mereka satu persatu, mencari harapan dalam kegelapan. Percakapan berjalan dengan panas dan emosi. Banyak yang masih menyimpan luka dan dendam, tapi ada pula yang mulai membuka hati. Pak Edi berdiri di sampingku, menjadi jembatan antara dua dunia yang dulu terpisah. Kami sepakat untuk membentuk komite perdamaian, melibatkan tokoh masyarakat, aparat desa, dan semua elemen warga. Ini bukan hal mudah, tapi kami percaya, ini adalah satu-satunya jalan. Hari-hari berlalu dengan kerja keras membangun kepercayaan. Kami mengadakan gotong royong, membersihkan lingkungan, mengadakan acara kebersamaan, dan mulai mengajarkan anak-anak nilai perdamaian. Perlahan, bayang-bayang masa lalu mulai memudar, tergantikan oleh sinar harapan. Aku menutup malam dengan menulis di buku catatanku. Bayang-bayang masa lalu bisa menakutkan dan berat. Namun, dengan keberanian dan kebersamaan, kita bisa mengubahnya menjadi cahaya yang menerangi jalan masa depan. Hari-hari setelah keputusan berat itu berlalu dengan cepat.
namun terasa begitu dalam maknanya. Aku dan Rijal mulai menjalani langkah baru, berusaha membangun kembali kehidupan yang hampir hancur oleh bayang-bayang masa lalu. Bukan perjalanan mudah, tapi ada sesuatu yang memberi kekuatan, harapan. Pasar tempat kami biasa berdagang mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Wari, mulai saling percaya, berani melawan intimidasi, dan membangun solidaritas. Meski ancaman masih ada, kini suara kebaikan mulai menggema lebih nyaring. Siti selalu menjadi penopangku, kekuatanku dalam gelombang sulit yang datang silih berganti. Dia sering berkata, "Setiap langkah kecilmu adalah kemenangan besar bagi kita semua." Suatu sore, aku berdiri di depan lapakku, memandang sekeliling dengan hati penuh syukur. Rijal datang mendekat. Wajahnya lebih tenang dari biasanya. "Kamu tahu, Ahmad," katanya. "Dulu aku merasa hidupku sudah berakhir. Tapi, berkat kamu, aku bisa lihat cahaya di ujung jalan." Aku tersenyum, merasa lega dan bangga. Kita semua butuh kesempatan kedua, Jal. Yang penting sekarang, kita pegang teguh niat baik dan terus berjuang bersama. Di dalam hati, aku tahu perjuangan ini belum selesai. Tapi aku yakin, selama ada harapan dan keberanian, kegelapan akan tergantikan oleh cahaya. Aku menatap matahari yang mulai terbenam, melukis langit dengan warna keemasan. Sebuah awal baru telah dimulai, dan aku, Ahmad, siap melangkah maju, bukan hanya sebagai pedagang kecil, tapi sebagai bagian dari perubahan yang kami impikan selama ini. Dedaunan di sepanjang jalan kampung Cikadut bergoyang pelan tertiup angin, pagi. Sinar mentari yang hangat menembus celah-celah pepohonan, menerangi wajah-wajah yang mulai berkumpul di lapangan utama. Suasana hari itu terasa berbeda, penuh harapan dan optimisme, sekaligus membawa rasa syukur yang dalam. Aku, Ibu Sri, berdiri di tengah keramaian dengan dada yang mengembang, semua perjalanan panjang yang penuh liku, perjuangan tanpa henti, dan air mata yang jatuh kini membuahkan hasil yang tak ternilai. Hari ini adalah hari perayaan perdamaian dan kebersamaan. Setelah berbulan-bulan menjalani proses yang tak mudah, warga kampung bersama-sama membuktikan bahwa perubahan itu nyata dan bisa diwujudkan. Dari awal yang penuh intimidasi dan ketakutan, sampai pada titik di mana kami saling memahami dan berdiri satu suara, semua terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Aku mengingat kembali malam-malam penuh ketegangan saat gerobak bakso kami dibakar. Saat itu, rasa putus asa hampir menelan seluruh semangatku. Namun, lewat kekuatan solidaritas ibu-ibu dan dukungan, mengendani warga kami bangkit kembali. Tidak hanya aku, tapi Pak Edi, yang dulu menjadi lawan, kini adalah sekutu terbaik kami. Kisah masa lalu yang berat telah kami jadikan pelajaran untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dalam perayaan itu, aku berdiri di depan mikrofon. Mataku berkeliling, melihat wajah-wajah yang kukenal sejak kecil hingga yang baru aku kenal selama perjuangan ini. Ada senyum tulus, ada air mata haru. Kami telah melewati banyak hal bersama, kataku dengan suara penuh emosi. Tapi yang terpenting adalah kami berhasil menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Damai bukan hanya sekadar kata, tapi tindakan nyata dari kita semua. Pak Edi berdiri di sampingku, mengangguk pelan. Ia melangkah maju dan berkata, "Saya ingin meminta maaf atas luka yang telah saya sebabkan. Tapi hari ini, saya berjanji untuk berdiri bersama kalian, membangun kampung ini menjadi tempat yang aman dan penuh kasih." Sorak-sorai membahana memenuhi udara. Aku merasa harapan itu bukan hanya milikku, tapi milik seluruh Cikadut. Setelah acara, aku berjalan menyusuri kampung. Gerobak bakso yang kini sudah diperbaiki dan dicat ulang berdiri gagah di sudut jalan, siap menyambut pembeli dengan semangat baru. Banyak ibu-ibu yang mulai berjualan kembali, ada yang membuka usaha kecil lain, dan anak-anak bermain bebas tanpa rasa takut. Aku teringat saat pertama kali aku mulai berdagang bakso, berjuang sendiri dengan gerobak kecil dan mimpi besar. Perjalanan itu tidak mudah, tapi setiap langkah memberiku kekuatan. Perubahan di kampung ini adalah bukti bahwa keberanian dan solidaritas bisa mengalahkan segala intimidasi dan kekerasan.
Aku juga tak bisa lupa perjuangan Pak Edi yang perlahan membuka diri dan memilih jalan baru. Dia bukan hanya teman lama, tapi simbol dari harapan bahwa orang bisa berubah jika diberi kesempatan dan dukungan. Malam itu, di teras rumah, aku membuka buku catatanku. Dengan tangan sedikit gemetar, aku menulis kalimat terakhir yang menggambarkan perjalanan kami. Harapan baru bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari kisah yang lebih indah. Dengan cinta, keberanian, dan kebersamaan, kami membangun masa depan yang layak bagi generasi berikutnya. Aku menatap langit malam yang penuh bintang, berharap setiap sinarnya menjadi pelita untuk siapa saja yang sedang berjuang di luar sana. Karena di Cikadut, kami telah membuktikan bahwa dari penderitaan bisa tumbuh kekuatan, dari luka bisa muncul kasih, dan dari konflik bisa lahir damai. Cerita kami mungkin sudah mencapai akhir, tapi perjalanan hidup tetap berlanjut. Aku percaya, apapun tantangan yang akan datang, kami siap menghadapinya bersama. Aku menutup buku catatan itu, tersenyum, dan menghirup udara malam yang segar. Ini adalah harapan baru. Bukan hanya untukku, tapi untuk seluruh kampung Cikadut.